wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pacitan pada kesempatan kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Nah, perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo. Di sini ada dua teman saya, ada Pak Ika Arswendo Ramadhani, kami dari SMA Negeri 2 Pacitan. Kemudian yang satu lagi ada Pak Tumardi nih, dari SMP mana Pak Tumardi? SMPN Patulaan, Mas. Ya, SMP 4 Tulaan. Selamat menyaksikan. Nah, pada praktek pertama ini, saya akan bertindak sebagai observer, kemudian Pak Ika Arswendo sebagai coach, dan Pak Tumardi sebagai coachee. Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Windu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Windu? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali Pak Fajar. Pak Fajar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Pak Windu. Saya baik juga ini. Hati saya juga berseri-seri begitu. Mungkin karena baru kelunting ini Pak Windu. Jadi bahagia Pak Windu. Iya. Oke Pak Windu, sebelum kita nanti melakukan coaching, sebagai awal ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Baik, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, dan juga bagaimana si coachee ini merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak ini adalah mengenai kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak Windu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sebetulnya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence, dalam artian kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa sekali. Kemudian kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kesempatan kali ini, Pak? Oke, tentunya kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke, baik Pak Windu. Kemudian yang terakhir ini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Windu dalam proses coaching kali ini. Sebetulnya saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah gagasan dalam mengatasi dari permasalahan tersebut. Baik, luar biasa sekali Pak Windu. Sudah siap kelihatannya Pak Windu ini untuk melakukan coaching pada pertemuan kali ini. Iya, terima kasih Pak Fajar. Demikian dulu Pak Windu. Iya.
Semoga praobservasi kali ini bisa membantu Bapak dalam melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Ya, silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Oke. Monggo Pak Windu, silakan. Oke, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tumarti. Waalaikumsalam Pak Windu. Bagaimana kabarnya? Baik Bapak, alhamdulillah sehat. Pak Windu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Dengar-dengar ini Pak Tumarti ada yang mau disampaikan atau diceritakannya begitu? Iya Pak, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Pak Windu. Oke Pak, tapi sepertinya kita tidak bisa terlalu lama karena durasi Pak ya, cukup 15 atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih Pak yang ingin disampaikan Pak Tumarti? Begini Bapak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah kita. Kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, terutama juga menyangkut diri saya pribadi, penyampaian materi pelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, padahal kita ketahui bersama Pak G, perkembangan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi ya ini mohon maaf saya sendiri dan teman-teman ini tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bapak. Oke, saya tangkap. Kalau saya garis bawahi itu berarti permasalahan dari Pak Tumarti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya? Betul Bapak, kurang bervariatif, baik itu media maupun model pembelajarannya masih model yang lama ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Tumarti dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah khususnya, dan saya pribadi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke. Jadi yang Pak Tumarti harapkan ini adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Tumarti ingin dapatkan atau ingin dilihat? Saya hanya ingin adanya perubahan, misalnya Pak, dalam pembelajaran metodenya menggunakan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau sekedar nampak slide presentasi PowerPoint juga, itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level 10 di sekolah Pak Tumarti sekarang ini. Betul. Dan sekarang ini di sekolah Pak Tumarti ada di level berapa ya? Sepertinya masih ada di level 5 Pak, karena ini sekolah itu lebih banyak, terutama saya pribadi dan teman-teman itu banyak yang berusia senior, jadi sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu sepertinya agak berat atau sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bapak. Oke, jadi kondisi di level 5 sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Bisa ditingkatkan atau terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Pak Tumarti? Mungkin kalau berdasarkan wawasan saya Pak, ini untuk masuk level 7, karena di level yang lebih tinggi memang lebih sulit, mengingat saya kebanyakan dan kontrol senior itu berada di level 5. Mungkin untuk level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 kita ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya begini Pak, saya juga masih berpikir apa rencana pendidikan yang bisa saya pergunakan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya
dengan rekan guru secara face to face, tapi bisa berkegiatan seperti itu, Pak. Oh, ya. Nanti untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin pernah Pak Turmardi terapkan, bisakah dan teman-teman itu bisa menyampaikan dengan mudah dan nyaman begitu, Pak? Mungkin dengan cara mentoring saya mencoba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media bervariatif, Pak. Oke, berarti Pak Turmardi ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Turmardi ini saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Pak ya? Sepertinya yang tahap awal. Halo, Pak Turmardi, bisa mendengar? Bentar ini, bisa saya ulangi mungkin pertanyaannya, Pak. Mungkin jaringan masih putus ini, Pak. Kendala jaringan, kita tunggu Pak Turmardi. Nah, gimana Pak Turmardi? Kelihatannya masih terputus ini, Pak. Ya. Kita tunggu dulu Pak Fajar ya. Oke. Oh ya. Oh, terpental, Pak. Ya, terpental, kita tunggu dulu. Ning aku tak stop nih, rekamannya, Pak. Oh yo. Ya, Pak Indo. Baik Pak, saya akan bertanya. Jadi berarti Pak Turmardi ini kan ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan atau workshop, Pak ya. Nah, dari ketiga alternatif ini manakah yang lebih cepat terrealisasikan, Pak ya? Sepertinya yang mentoring, Pak, karena kalau yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu, perlu pembiayaan juga sebagai pengundang narasumber juga tidak sedikit. Maka dari itu saya lebih nyaman melakukan yang mentoring terlebih dahulu, Bapak. Oke, berarti mentoring, Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Turmardi ini memerlukan dukungan dari siapa? Insya Allah secepatnya, Pak, minggu depan berarti insya Allah akan saya lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bapak. Oke. Dukungan dari warga sekolah ya. Betul. Oke, berarti Pak Turmardi ini ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan mau direalisasikan, Pak?
Dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga di sekolah Ya. dengan rekan guru sekolah yang memang kondisi kalian dan memanfaatkan media pembelajaran. Kemudian untuk pelaksanaan secepatnya Pak, mungkin kita waktunya mulai 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang, mengingat persiapan yang panjang yang perlu dilaksanakan Bapak. Oke, alhamdulillah Pak Tumardi. Jadi ini sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Pak, saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Pak Tumardi setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Semoga dari apa rencana dan gagasan Pak Tumardi untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bapak. Sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung saja bisa hubungi saya Pak. Semoga kita bisa mengobrol di lain kesempatan ya Pak Tumardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Mungkin. Oke. Assalamualaikum Pak Windu. Waalaikumsalam Pak Fajar. Oke. Nah, Pak Windu tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Tumardi. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa hal tentang pasca observasi yang sudah Bapak laksanakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta Pak ya tentunya. Jadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan bertanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan gagasan-gagasan atau solusi dari permasalahan tersebut. Oke, Pak Windu. Menurut saya sebagai observer ya, yang berlebih tadi pada saat proses coaching tadi oleh Pak Tumardi dan Pak Windu itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Tumardi ini sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Tumardi sehingga Pak Tumardi bisa menemukan jawabannya sendiri. Kemudian Pak Tumardi juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Endo ya sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Windu laksanakan tadi. Oke Pak Fajar. Tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih bagaimana memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Nah, itu yang saya tunggu. Semoga kedepannya ini kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Ya Pak Windu ya. Ya, baik. Wajar. Demikian observasi kita hari ini Pak Windu. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Windu, Pak Tumardi. Ya, terima kasih Pak Fajar. Bentar. Jadi sementara saya potong ya. Iya Pak. Waalaikumsalam Pak Tumardi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
Alhamdulillah hari ini sehat Pak Tumarti. Bagaimana nih kabarnya Pak Tumarti sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Fajar. Oh ya, nanti saya akan melakukan proses closingnya hari ini ya Pak Panjenengan, Pak Fajar. Sebelum Ya, Pak, melakukan benar proses sekali. closing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bapak? Boleh sekali Pak Tumarti. Monggo nih. Begini, nanti pada saat closing, antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian closing seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bapak? Boleh sekali Pak, monggo silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak Tumarti ya. Untuk yang pertama nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Nah, kemudian yang kedua saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Betul sekali Pak. Present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot ya Pak ya? Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi Pak? Yang jelas untuk yang lebih spesifik ini saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Pak Tumarti. Baik Pak Fajar, jadi ada 2 ya Pak yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Oke, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini yaitu saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi permasalahan dengan coach tersebut dapat tahu sendiri cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu Pak. Baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat proses sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak Nggih? Nggih, betul sekali Pak. Nanti Terima kasih. saya harap coach ini nanti bisa menemukan jawabannya sendiri Pak atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses closing dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses closing itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak nggih? Iya Pak, siap. Ya, terima kasih Pak Tumarti. Nggih, silakan Bapak melaksanakan proses closingnya. Assalamualaikum Pak Windu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam. Baik sekali Pak Fajar. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah Pak Windu, saya baik juga ini. Pak Windu, saya dengar-dengar ini Pak Windu katanya mau menyampaikan sesuatu begitu. Mau menceritakan apa ini kira-kira Pak Windu? Iya Pak, Ini sedikit keluh kesah yang saya ceritakan kepada Pak Fajar tentang permasalahan yang ada di sekolah tentunya Pak ini. Oke, baik Pak Windu. Sebenarnya ini waktu saya terbatas, akan tetapi ya tidak apa-apa Pak Windu.
kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Wendo. Silakan Pak Wendo mau curhat, mau menceritakan apa ini kira-kira. Jadi begini Pak Fajar, di sekolah saya itu saya melihat itu siswanya ini kayak punya rasa bosan Pak itu loh Pak. Jadi untuk belajar di sekolah itu karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu metodenya konvensional dengan cara berceramah. Nah, padahal itu kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Pak. Ada juga mereka juga kurang fokus Pak itu. Terus di situ juga ada lapangan yang luas Pak ya di depan sekolah itu. Dan itu kan juga bisa dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajarannya rekan-rekan guru. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak mempunyai inisiatif untuk menggunakan media yang ada di sekolah begitu loh Pak. Jadi mereka itu hanya menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga itu banyak siswa yang di sekolah itu merasa bosan dengan pembelajarannya Pak. Permasalahannya seperti itu Pak. Baik Bapak, berarti ini di sekolah Pak Wendo itu masih banyak guru yang mengajar itu dengan pembelajarannya itu kurang bervariatif dan kurang menyenangkan begitu Pak ya? Ya, betul sekali Pak Fajar, masih metodenya lawas lah, ortodoks tradisional, jadi ceramah begitu saja Pak. Jadi kalau ditanya siswanya itu ya cenderungnya mereka males karena metodenya itu kebanyakan ceramah, jadi tidak tertarik untuk pembelajaran. Ya, baik Pak. Kira-kira ini apa yang ingin Pak Wendo dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Ya, saya itu tentunya pengen adanya perubahan gitu loh Pak. Jadi walaupun itu sedikit terlihat, jadi saya ingin pembelajarannya itu dari teman-teman kita itu sedikit ada perubahan dengan cara menggunakan model atau metode atau memanfaatkan media-media yang ada di sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya tentang metode ceramah saja Pak. Begitu. Oh ya, jadi intinya Pak Wendo ini ingin adanya perubahan di rekan Anda sendiri Pak Wendo ya, untuk merubah cara mengajarnya. Begitu Pak Wendo? Ya, betul sekali Pak Fajar, biar ada perubahan intinya gitu. Nah Pak Wendo, sebenarnya perubahan seperti apa ini Pak yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Pak Wendo yang lain ini Pak? Nah, perubahan yang tentunya menjadi lebih baik Pak, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariatif, tentunya juga pemanfaatan media sarana prasarana yang ada di sekolah secara maksimal. Karena di situ sudah ada Pak sarana prasarana, namun itu kurang dimaksimalkan oleh rekan-rekan guru Pak. Begitu Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu Pak ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang itu idealnya levelnya 10 Pak ya. Nah, kira-kira yang di sekolah Bapak ini levelnya sampai saat ini sudah sampai level berapa ini Pak Wendo? Miris Pak, mungkin kalau itu levelnya 5 Pak, karena masih banyak ya. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana prasarana di sekolah dan apa yang sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan teknologi apa itu namanya PowerPoint, Canva dan sebagainya itu, tapi sebagian besar gaya belajarnya masih begitu saja Pak. Jadi masih metode ceramah dan tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada dan tidak menggunakan media dan metode pembelajaran yang variatif Pak. Oke, baik Pak Wendo. Kira-kira di level berapa nanti Pak Wendo ini inginkan dari teman-teman yang lain melihat kondisi yang ada saat ini Pak? Sepertinya enggak terlalu banyak ya Pak ya, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan.
Walaupun nantinya tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit. Mungkin Pak di level 7 dulu lah. Jadi saya juga bingung dari mana kita memulai dan bagaimana kita mensinergikan ini Pak, kerjasama dari guru-guru itu Pak. Level 7 aja Pak saya kira. Oke, kalau begitu Pak ya, sekarang langkah-langkah apa yang ingin Bapak lakukan untuk membantu teman-teman guru-guru yang ada di sekolah Bapak ini untuk melakukan perubahan pembelajaran? Tentunya mungkin pertama ya tentunya kita melakukan diskusi Pak, mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus melakukan mentoring Pak, seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali ya Pak Windo ini ya. Melakukan mentoring ya Pak? Iya. Selain mentoring Pak Windo, apakah ada strategi lain ini Pak untuk bisa memaksimalkan metode yang ingin Bapak sampaikan ini? Sepertinya kalau ada menyangkut skala yang besar itu dilakukan dengan cara pelatihan, kita membuat kayak workshop kecil-kecilan begitu Pak. Baik Pak Windo, tadi ada mentoring, kemudian ada juga workshop ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan dilakukan untuk saat ini agar nyaman dilakukan, dan metodenya bagaimana nih Pak untuk melakukan programnya Pak Windo ini tadi? Sepertinya saya lebih ini Pak ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau mentorkan ini sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan ini kan nanti itu sasarannya karena ada tuntutan dari sekolah. Kan ada pelatihan tuh sebenarnya nggak ada atau belum ada kemauan secara sendiri. Pengennya saya itu melakukan mentoring ini benar-benar melakukan ada perubahan. Jadi mungkin dari skala kecil saya ingin lakukan itu mentoring dulu aja Pak. Baik Pak Windo. Kira-kira ini siapa Pak Windo yang bisa membantu Pak Windo untuk mensukseskan program atau rencana yang sudah Pak Windo buat ini Pak? Ini saya ada teman Pak, ini diskusi mungkin nantinya bisa membantu saya dalam menyamakan visi misi atau konsep dulu. Mungkin saya langkah pertama ini saya cari teman yang mempunyai visi misi yang sama. Kemudian nanti kita lakukan mentoring bersama-sama gitu Pak. Oke Pak Windo, berarti ini ya nantinya Pak Windo akan mengadakan kegiatan itu secara kolaboratif dengan guru yang lain ya Pak Windo ya? Nah, betul sekali Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi istilahnya. Gitu Pak. Nah, ini mohon maaf Pak Windo, sekarang kita di penghujung percakapan kita nih. Sebenarnya dari apa yang sudah kita bicarakan ini, Pak Windo ini sudah mendapatkan apa kira-kira Pak? Gini Pak, saya sedikit mendapat gambaran ya Pak, bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu ya dengan cara mentoring Pak. Jadi mungkin langkah awal itu saya lakukan mentoring dulu Pak ke teman-teman. Wah, ini Pak Windo, saya jadi tidak sabar ini untuk menunggu-nunggu cerita lagi dari Pak Windo ini. Iya Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Fajar yang telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya juga untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya Pak. Siap, sama-sama Pak Windo. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Iya Pak.
Ya Pak, terima kasih. Semangat, jangan lelah untuk melayani murid-murid kita ya Pak Windu ya. Ya, siap Pak Fajar. Mohon maaf Pak Windu. Ya. Ini karena ada beberapa kesibukan Pak Windu, saya cukupkan sampai di sini nggih sementara. Terima kasih. Nanti kita bisa sambung lagi Pak Windu. Siap. Terima kasih banyak Pak Fajar. Ya. Mohon maaf Pak Windu ya. Dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fajar, bagaimana tadi hasil proses closingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Temarti, tadi berjalan dengan baik dan lancar begitu Pak Temarti. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Kosi tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang saya tanyakan kepada Pak Fajar. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat closing terkait indikator ketercapaiannya? Kalau menurut saya ya Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah kemudian saya juga menggali potensi dari si coach tersebut untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Pak. Baik, Pak Fajar sudah berhasil. Pak Fajar sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang tadi saya amati juga beberapa catatan Pak Fajar tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada Kosi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Kosi, kemudian Pak Fajar sudah mengarahkan Kosi untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Fajar. Sudah berhasil untuk menemukan tanggung jawab yang ada pada diri Kosi agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Bapak dengan Kosi. Bapak sudah fokus terhadap Kosi. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kosi, luar biasa. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudian lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi Pak, kalau boleh untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Pak Temarti, sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi nih dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya ini lebih baik lagi Pak Temarti. Baik Bapak Fajar, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada praktek yang ketiga. Observer itu saya sendiri, Arswendo, untuk coachnya Pak Tumardi dan coachnya Pak Fajar. Oke, sebentar kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Windu. Bagaimana kabarnya Pak Tumardi? Syukur alhamdulillah semua sehat dan baik-baik saja Bapak. Alhamdulillah sehat. Baiklah di sini Bapak akan melakukan coaching ya.
Betul, Bapak. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Tapi saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur Tirta apa belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Guci, dan bagaimana nanti Guci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan ujian coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Baik, Bapak. Baik, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? 3 kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Guci. Oke, dari tiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya, saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif, Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus, sehingga saya akan merasakan kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif pun, nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Guci. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya? Saya akan melihat apakah Guci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga Guci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya, Bapak. Oke, jadi mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching Bapak selalu melihat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan baik tentunya. Baik Bapak Windu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Pak Tumarti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Tumarti. Pak Tumarti sendiri bagaimana nih kabarnya Pak? Baik, semua baik-baik saja seperti semangat kita Bapak. Pak Fajar, kalau boleh saya ingin bicara. Atau Bapak mau ada yang kita bicarakan bersama, Bapak? Halo? Halo Pak. Iya. Terputus Pak. Yang milik? Oke. Sudah masuk lagi? Sudah, tapi rekaman saya hilang nih Pak. Saya masih. Saya masih ada Pak rekamannya Pak. Masih lanjut nih. Oke. Monggo dilanjut Pak. Pak Tum. Nggih. Pak Fajar katanya mau ada yang dibicarakan. Apa betul Bapak? Wah, betul sekali nih Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Tumarti nih. Kira-kira mau bicara tentang apa? Kita punya waktu 15-20 menit ya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan pada saya? Baik Pak, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah nih Pak.
setelah saya amati di sekolah itu kok kelihatannya pembelajarannya itu monoton, Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang konvensional, yaitu ceramah begitu, Pak. Jadi terkadang membuat siswa-siswi ini juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Padahal kita tahu ya, zaman sekarang itu ya Pak ya, perkembangan teknologi itu kan sudah sangat pesat. Jadi sebagai guru kita juga harus ini tidak hanya dengan metode bercerita, tetapi harus lebih bervariatif begitu. Yang jelas kita harus apa ya Pak ya, bisa menyesuaikan diri dan bisa beradaptasi dengan perubahan zaman seperti yang sekarang ini, Pak. Baik, Pak Fajar. Jadi Pak Fajar ingin menyampaikan materinya itu bervariasi. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu apa yang menjadi harapan Pak Fajar? Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin adanya perubahan dalam metode dan model serta media pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi marak ya Pak Tumardi ya. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform-platform pembelajaran seperti kita memanfaatkan Canva, memanfaatkan Quizzes, dan tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Nah, itu saja sudah sebenarnya cukup lah untuk digunakan Bapak Ibu guru dalam menjalankan pembelajarannya di kelas ini, Pak. Baik Pak Fajar, jadi intinya ingin menyampaikan materi lebih variatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang ideal, ada level 1 sampai 10. Kondisi atau situasi ini berada di level berapa? Nah, kalau saya lihat dan saya amati Pak, di sekolah saya itu cukup memprihatinkan ya Pak. Mungkin karena teman-teman itu usianya sudah mendekati masa pensiun begitu, kemudian cara mengajarnya pun masih secara konvensional. Kalau dilihat dari level 1 sampai 10, ya kira-kira masih di level 5 begitu Pak. Karena yaitu penggunaan metode dalam pengajaran itu masih konvensional, banyak menggunakan metode ceramah saja Pak. Seperti itu Pak Tumardi. Baik, jadi masih level 5 ya Pak. Untuk saat ini, pada saat Pak Fajar ingin adanya perubahan, nanti ingin ke level berapa? Kalau target, kalau bisa ya 10 Pak. Akan tetapi yang saya pikirkan itu apa ya Pak ya? Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja ya kepada teman-teman ini secara bergiliran seperti itu Pak. Jadi ada target level, kelihatannya level 7 ini kira-kira. Selain mentoring, mungkin Pak Fajar punya rencana yang lain mengadakan mentoring ya tadi untuk pendampingan secara individu seperti itu. Apakah ada lagi strategi yang lain selain menggunakan mentoring, Bapak? Oke Pak, mungkin saya juga bisa mengkonsultasikannya dulu nih Pak kepada kepala sekolah untuk membuat apa ya, semacam workshop begitu atau seminar dan pelatihan tentang membuat media pembelajaran di sekolah Pak. Jadi pilihannya ada dua Pak ya, melakukan mentoring atau Pak Fajar berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya kalau saya amati ya Pak ya, sekarang ini metode-metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru itu sudah senior begitu, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan itu workshopnya dan juga narasumbernya ini yang kurang tepat waktu, membutuhkan waktu yang lebih lama pada intinya seperti itu Pak. Karena memang usia teman-teman itu di sekolah itu rata-rata sudah purna dan sudah senior nih Pak.
Baik Pak Fajar, jadi intinya lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Fajar bisa melaksanakannya? Yang jelas secepatnya ya Pak ya. Mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada teman-teman secara bergilir begitu Pak. Baik, minggu depan Pak Fajar merencanakan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nanti akan membantu Pak Fajar dalam pelaksanaannya? Mungkin ke depan saya akan meminta bantuan guru lain nih Pak, yang beliau itu ahli di bidangnya begitu. Seperti ada beberapa teman ini, ada Pak Topik atau Bu Siwin atau yang lain yang sudah ada, yang sudah ahli nih Pak dalam membuat media pembelajaran seperti itu. Baik, Pak Fajar akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah Pak Fajar. Benar sekali Pak. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru lain untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut Pak. Baik Pak Fajar, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang saya terus terang tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita Pak Fajar ke depannya. Apakah Pak Fajar berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan berhasil. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan, tapi sebelumnya kira-kira apa yang Pak Fajar dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Pak? Baik, luar biasa Pak Tumarti. Selama perbincangan singkat kali ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, tentang bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan ini mengubah proses pembelajarannya menjadi lebih bervariatif begitu dengan metode mentoring tadi Pak Tumarti. Baik Pak Fajar, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Minggu depan kita ngobrol lagi terus tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tumarti. Ya, sama-sama Pak Fajar. Oke, alhamdulillah Pak Tumarti. Coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Tumarti tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Tumarti terkait indikator ketercapaian tersebut Pak? Baik Bapak, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bapak. Oke, menurut saya sebagai observer Pak, itu sudah sangat bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta di mana Pak Tumarti ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu kemudian di selain itu pada coaching ini apakah juga sudah menerapkan prinsip coaching? Selamat ya Pak Tumarti. Sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak ya, dari yang sudah Bapak lakukan ini tadi. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih Pak Windu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kosi, saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Kosi dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Sangat luar biasa ya Pak Tumarti ini. Ini ya tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu sudah sangat luar biasa. Sekali di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Tumarti itu sudah memberikan
pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Pak Tumardi. Pengen lebih gali lagi ya, semoga nanti next time Pak Tumardi lebih baik lagi ya, semoga kita bisa bertemu Pak ya pada kesempatan selanjutnya di berbagai pengalaman ini sangat luar biasa. Mungkin saya cukupkan dulu mengingat waktunya Pak ya, ini sudah mau maghrib. Sekian Pak, terima kasih luar biasa dari saya. Dilanjut Pak aksi nyatanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam hormat dari saya, Fajar Prasetyo. Kemudian ada teman saya ini berdua, Bapak Ika Arswendo Ramadhani dan Pak Tumardi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dukungan teman-teman atas bantuan